Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang dimana video ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama lengkap saya Junisman Christian Waruhu, NIM 8603252111, jurusan PGSD. Nah, yang dimana video ini telah dicantumkan dalam tugas kami, yang dimana harus membuat video dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Nah, langsung saja saya akan menjelaskannya satu persatu, yang dimana yang pertama dulu ontologi. Ontologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan atau hakikat sesuatu yang ada. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan mendasar, apa sebenarnya sesuatu itu, atau bagaimana sifat asli dari realitas tersebut. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi berfungsi untuk, yang pertama, menentukan objek kalian dari suatu ilmu, apa yang akan dipelajari. Yang kedua, menjelaskan hakikat realitas dari objek tersebut, apakah itu nyata, abstrak, tetap, atau berubah. Contoh, dalam ilmu alam, ontologi bertanya, apa hakikat materi? Apa alam semesta ini? Terdiri dari benda-benda yang nyata dan dapat diukur. Dua, menjelaskan hakikat realitas dari objek tersebut. Apakah itu nyata, abstrak, tetap, atau berubah. Contoh, dalam ilmu alam, ontologi bertanya, apa hakikat materi? Apakah alam semesta ini terdiri dari benda-benda yang nyata dan dapat diukur? Yang kedua, dalam ilmu sosial, ontologi bertanya, apa hakikat masyarakat? Apakah masyarakat itu sesuatu yang nyata di luar individu atau hanya hasil pemikiran? Jadi, ontologi ini adalah landasan yang menentukan apa yang menjadi fokus kajian kita. Itu adalah yang dimaksud dengan ontologi. Yang kedua, epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang teori pengetahuan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti teori atau ilmu. Secara sederhana, epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu, dan bagaimana cara membedakan pengetahuan yang benar dengan yang salah. Dalam konteks ilmu pengetahuan, epistemologi membahas 3 hal utama. 1. Cara memperoleh ilmu, dari mana pengetahuan itu berasal. Misalnya, dari pengalaman indrawi, akal budi atau wahyu, metode penelitian, cara atau prosedur. Apa yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran tersebut, misalnya metode. Cara memperoleh ilmu, dari mana pengetahuan itu berasal, misalnya dari pengalaman, indawi, akal budi, atau wahyu. Kedua, metode penelitian. Cara atau prosedur apa yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran tersebut, misalnya metode ini ilmiah, observasi, eksperimen, dan lain-lain. Yang ketiga, kriteria kebenaran. Bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan itu benar? Apa syarat-syaratnya agar sesuatu bisa disebut dengan ilmu yang valid? Jadi jika ontologi membahas apa yang dikaji, mana epistemologi membahas bagaimana cara mendapatkannya dan memastikannya kebenaran. Itu adalah yang dimaksud dengan epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai value. Kata ini berasal dari bahasa Yunani axios, yang berarti nilai atau layak, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Secara sederhana,
Aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan, apakah ilmu itu baik atau buruk, dan bagaimana etika dalam memanfaatkannya. Dalam konteks ilmu, pengetahuan aksiologi mencakup dua bidang utama. Yang pertama, etika, membahas tentang nilai baik dan buruk, serta norma-norma yang mengatur perilaku dalam menggunakan ilmu. Perilaku manusia dengan menggunakan ilmu. Yang kedua, estetika, membahas tentang ini, keindahan meskipun dalam filsafat ilmu, fokus utamanya lebih kepada aspek etika dan kegunaan. Intinya, jika ontologi membahas apa yang dikaji, epistemologi membahas bagaimana cara mendapatkannya, maka aksiologi membahas untuk apa ilmu itu digunakan dan apa penggunaannya bermanfaat serta beretika. Aksiologi memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dikejar demi kebenaran semata, tetapi juga harus memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan manusia dan tidak merugikan. Itulah yang dimaksud dengan aksiologi. Yang keempat, mencakup keterkaitan sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Nah, yang dimaksud dari nomor 4 ini adalah yang dengan keterkaitan sebagai fondasi utama filsafat ilmu adalah ketika hal tersebut, ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa berdiri sendiri dan saling melengkapi. Kegiatannya membentuk fondasi yang kokoh sehingga sesuatu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Bayangkan ketiganya seperti sebuah bangunan atau sebuah perjalanan. Yang pertama, hubungan logisnya. Ontologi menentukan apa yang akan dipelajari. Jika kita tidak tahu apa objeknya, kita tidak akan tahu apa yang harus dicari. Epistemologi menentukan bagaimana cara mendapatkannya. Jika kita sudah tahu objeknya, kita butuh metode yang benar agar hasilnya valid dan dipercaya. Aksiologi menentukan untuk apa ilmu. Terus ini itu digunakan. Setelah ilmu dapat, kita harus memastikan bahwa ilmu itu digunakan untuk kebaikan dan memilih nilai manfaat. 2. Mengapa disebut fondasi? Karena jika salah satu hilang atau lemah, maka ilmu tersebut menjadi tidak sempurna. Makanya ada fondasi. Tanpa ontologi, ilmu menjadi tidak jelas arah dan objeknya. Tanpa epistemologi, ilmu tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan hanya menjadi asumsi semata. 3. Tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi berbahaya karena digunakan tanpa mempedulikan etika atau nilai kemanusiaan. Jadi kesimpulannya adalah ketiganya bekerja sama sebagai satu. Itulah penjelasan yang bisa saya berikan atau menurut pendapat saya mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi, atau nomor keempatnya adalah berketerkaitan sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Baik, demikianlah penjelasan dari saya atas nama Junis Mankizaru. Jika ada kekurangan dan kelemahan, saya mohon maaf kepada dosen kami. Saya ucapkan terima kasih. Salam Horas.